Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu saudara semua yang diberkati, dicinta, disayang sama Tuhan. Hanyalah rahmat dan anugerah kemurahan Tuhan. Bapak Ibu bersama saya dipelihara sampai saat ini sudah di hari yang kelima, malam tahun baru, Senin malam 5 Januari 2026. Biar hari kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Saya selalu haus ingin berjumpa dengan Tuhan. Hati rindu dengan Yesus. Sebab Dia satu-satunya juru selamat kita. Di dalam Dia ada damai sejahtera, sukacita. Kita membaca firman Tuhan pada malam ini sebelum kita tidur, Markus 3, 7-12. Begitu banyak orang datang kepada Yesus. Dalam dunia banyak masalah. Setiap kita tentu banyak pergumulan akibat dosa. Tapi di dalam Yesus ada pertolongan. Semua yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Setiap masalah apapun, Tuhan akan tolong berikan jalan keluar. Kan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus turun menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Untuk itu mari saya Pastor Yakub Rahmat kami nyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 557. Datanglah kepada Yesus. Saya sudah katakan tahun 2026 jadikan tahun firman Tuhan. Sentral kita hanya Yesus. Kita mau selalu dekat dengan Yesus. Tidak ada pribadi lain. Bukan dekat dengan dunia. Jangan dekat dengan perkara-perkara kedagingan. Tapi dekatlah dengan Yesus. Jadikan Yesus sebagai sentral pusat kita. Tahun firman Tuhan. Tahun kita dekat dengan Yesus. Haleluya. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Supaya yang percaya kepadanya, haleluya, mendapatkan hidup kekal di surga. Amin. Haleluya. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Dialah Tuhan Yesus juru selamat. Amin. Haleluya. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadanya. Haleluya. Percayalah dan berserah, Tuhan Yesus tolong. Amin. Haleluya. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 dan 29, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua orang letih lesu dan beban berat. Amin. Haleluya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuki yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus cinta kita semua. Haleluya. Serahkanlah semua persoalan pergumulanmu. Haleluya. Ya Tuhan punya murah, kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu
melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bapa-Ku Yesus yang mencintai Bapa, Engkau maha sempurna biasa segala-galanya. Maha mulia, aku cinta Engkau Bapa. Aku mau setia kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hidupku Bapa di tahun yang baru, tahun 2024 bersama Yesus. Haleluya. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Roh Kudus tuntun kami Bapa, biar hari demi hari Kau tidak melangkah menurut kemauanku sendiri, tapi Kau mau melangkah bersama dengan Yesus Tuhanku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semua, ini berkati Tuhan. Saya selalu menikmati hadirat Tuhan. Kita mencintai Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Oh, Yesus menjadi pusat hidup kita. Yesus memberikan nafas yang memelihara Bapak Ibu Saudara sampai detik ini. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan bersama jumpa dan Bapak Ibu. Mohon maaf. Mohon maaf Bapak ya. Ini anugerah Tuhan. Karena Tuhan begitu cinta kita semua. Kita berharga di mata Tuhan. Yesaya 43:4, kita berharga dan mulia. Dan Tuhan Yesus sangat cinta Bapak Ibu Saudara semua. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Biar tiap hari setiap kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan Matius 11:28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Ini janji Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus. Jangan datang kepada dukun. Jangan datang kepada manusia. Datang kepada Yesus. Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Karena janji Tuhan, pikul aku yang kupasang, belajar kepadaku, melalui Yesus lemah lembut dan rendah hati. Jiwa Bapak Ibu Saudara bersama saya akan mendapatkan ketenangan. Amin. Mari, hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan. Kalau kita masih hidup sehat, diberikan kesempatan hidup pada Senin malam hari ini, 5 Januari 2026, sudah di tahun yang baru. Sudah bukan di tahun yang lama lagi. Makin hari kita makin penuh pengertian. Membangun diri kita dewasa dalam iman, dewasa di dalam pengharapan kita, dewasa dalam cinta kasih kita kepada Tuhan, kesetiaan kita, ketaatan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan Markus pasal 3 ayat 7-12. Orang banyak datang berbondong datang kepada Yesus karena Yesus begitu baik. Tuhan tidak pernah menolak. Setiap orang datang kepada Yesus, semua ditolong sama Tuhan. Termasuk Bapak Ibu semua, sayang, dicinta, diberkati sama Tuhan. Ayat 7 demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dan dari Galilea. Begitu juga dari Yudea. Memang Tuhan Yesus pelayanan pertama sudah selalu di danau Galilea. Ya. Sebelum akhirnya Yesus ke Yerusalem. Karena Tuhan tahu banyak orang-orang di sini yang banyak membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena Yesus begitu baik kepada kita semua. Yesus tidak pernah menolak. Mari, banyak orang Kristen hanya Kristen-Kristenan sesat. Memberikan ajaran sesat. Banyak pendeta-pendeta itu memberikan ajaran sesat. Jangan percaya kepada ajaran yang menyesatkan. Percaya kepada firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu pendeta bukan juru selamat. Saya pendeta bukan juru selamat.
tapi juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari pendeta-pendeta hamba Tuhan jangan memberikan doktrin yang salah. Ya, berikan bukan doktrin, tapi berikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang datang dari Tuhan Yesus, yang dipimpin Roh Kudus. Ya, saya sebagai hamba Tuhan nangis datang kepada Tuhan karena cinta kepada Yesus. Saya tidak memberikan doktrin salah, tapi memberitakan kabar kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu harus tahu. Ya, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kita sampaikan dengan minta pimpinan Roh Kudus. Dengan segala rendah hati kita datang kepada Yesus. Sebab Yesus adalah firman. Kita bukan firman Tuhan, tapi Yesus adalah firman Tuhan. Maka sumber kebenaran datang dari Tuhan Yesus, bukan sumber kebenaran datang dari pendeta. Oh ya, jadi ada pendeta-pendeta yang saya tidak sebut namanya itu memberikan ajaran-ajaran di viral sesat itu. Saya tegur dia dalam nama Tuhan Yesus, kembali kepada firman Tuhan. Jangan memberikan ajaran doktrin yang salah. Ya, minta sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kita diizinkan Tuhan untuk berbicara, bersuara. Diizinkan Tuhan punya akal budi. Tapi bukan untuk digunakan untuk memberikan doktrin yang sesat. Tapi berikan kebenaran yang datang dari Tuhan. Dengan pimpinan Roh Kudus. Sehingga apa yang disampaikan membangun iman. Membawa jiwa-jiwa seperti Yesus. Lihat ini, saya mau baca ini. Dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya. Sudah mereka mendengar segala dilakukan. Lihat ini. Banyak orang datang kepada Yesus. Setelah mendengar apa yang dilakukan oleh Yesus. Pengajaran yang sempurna datang dari Tuhan. Ayat 9. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu. Supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Coba Yesus begitu baik. Datang berbondong-bondong, dia butuh Yesus. Karena Yesus adalah sumber kehidupan. Sumber kebenaran. Sumber damai sejahtera. Sumber keselamatan. Sumber kehidupan. Sumber segala-galanya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang. Sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana rojat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Ayat 12 terakhir. Tapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Amin. Semua orang sakit disembuhkan sama Tuhan. Rojat semua disingkirkan sama Tuhan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Mari di tahun 2026 ini saya sudah katakan tahun firman Tuhan. Artinya tahun Yesus yang kita utamakan. Prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Mungkin Bapak Ibu dalam pekerjaan, ayo kita rajin berdoa sebelum berangkat bekerja, berdoa dulu. Sampai di kantor, berdoa. Sebelum pelayanan, berdoa. Masuk di dalam sebelum pekerjaan, berdoa. Rajin baca Alkitab, berdoa sebelum baca Alkitab, berdoa setelah baca Alkitab. Sebelum makan berdoa, sesudah makan juga berdoa. Apapun awali dan akhiri dengan doa kita kepada Yesus. Landaskan in everything in your life di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kolose 3:17. Apapun yang kita lakukan, perbuatan, perkataan, lakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan bergerak sendiri. Jangan pernah melecehkan Tuhan. Kapok saudara, ya. Banyak kesaksian-kesaksian orang tidak menghormati Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri, gagal total. Tapi kalau bersama Yesus, pasti kita yakin ada pertolongan sesuai dengan janji Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian letih lesu beban berat, Tuhan akan berikan kelegaan buat kita. Mari kita datang kepada Yesus, serahkan semua pergumulan kita. Kita masih panjang, kita baru menjalani hari yang kelima. Asumsi 1 tahun 365 hari. Berarti masih ada 360 hari yang kita jalani. Kita tidak tahu apa yang terjadi di waktu-waktu yang datang. Tapi satu hal kita tahu. Kalau kita dekat dengan Yesus, kita yakini firman Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Mari kita mau datang kepada Yesus. Kita hidup di tahun 2026. Hidup taat kepada firman Tuhan. Menjadikan Yesus menjadi pusat. Melangkahlah bersama Yesus. Bekerja, utamakan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Tuhan akan menyertai kita semua. Amin. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Hanyalah Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita, penolong kita. Percayalah dan berserah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau setia
dan taat kepada firman-Nya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, kita mencintai Yesus setiap hari, setiap saat. Hati kita memelekat dengan Yesus. Tahun 2026 saya selalu katakan tahun firman Tuhan. Jadikan Yesus sebagai firman Tuhan sentral hidup kita, pusat hidup kita. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.